Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiko nangit fasal sawijingi parate fasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang dingin iku an-niyatu niat. Asani utawi kaping pindhone iku ghuslul wajhi basuh wajah. Asalisu utawi kaping telune iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kaping papate iku mashusiin ngusap sawiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane entha-entha loro. As-sadisu utawi kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Nah, pada fasal kali ini menerangkan tentang beberapa fardunya wudu. Jadi yang wajib kita lakukan dalam wudu ada 6 hal yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dihilangkan, ya harus dilakukan. Nah, terus apa fardunya wudu? Apa saja yang 6 itu? Ya, yang 6 itu adalah yang pertama niat. Kenapa kok yang pertama niat bukan membasuh muka? Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Jadi pertama niat, terus yang kedua membasuh muka. Basuh muka itu ini dari sini yang tumbuhnya rambut sini, terus muter sini, ini ke bawah. Nah, sampai sini bawah. Ya, itu dibasuh semua. Nah, kayak gitu ya. Pakai air kan tanda terus kayak gini nah kayak gini. Usahain rata. Nah, pas lagi basuh muka, kita sambil niat tuh di situ. Nawaitul ini kan udah menggunakan nemplek biasanya ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, kayak gitu. Jadi pas nemplek langsung nawaitu. Nah, kayak gitu langsung diucap, langsung di dalam hati ya. Niat itu di dalam hati. Ya. Mau niat sholat, mau niat wudu, ya. Niat mandi itu di dalam hati ya niatnya. Terus, kalau yang niat itu di dalam hati yang wajib. Kalau pelafalannya kita biasanya sebelum wudu kita ngelafalin niat itu sunnah. Misal, nawaitu lagi cuci tangan nih, kita lagi cuci tangan. Nawaitul wudu alai rafil hadasil hasri fardholillahi ta'ala. Nah, kayak gitu itu sunnah. Terus lanjut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Sikut ya, nyampe sikut berarti nyampe sini basuhnya, nyampe sini ngelewatin sini minimal nyampe sini ya. Nah, tapi kita buat berhati-hati ya, dilebihin lah sedikit, sekitar sesenti apa berapa kayak gitu. Jadi ini satu ya. Nah, kayak gini. Itu kedua tangannya. Terus dianjurkan pula mendahulukan bagian yang kanan gitu. Yang kanan dulu, selesai kiri. Nah, kayak gitu. Sebenarnya untuk urutan pembasuhan ada 2 versi yang saya ketahui. Ada yang misal kanan dulu, kan 3 kali ya, kanan dulu 3 kali, udah selesai baru kiri 3 kali. Nah, ada satu lagi kanan 1 kali, terus kiri 1 kali, terus kanan 1 kali lagi, kiri 1 kali lagi. Nah, ganti-gantian gitu loh. Tapi kalau saya pakainya yang satu kanan langsung 3 kali, ntar kalau udah 3 kali
tinggal yang kiri 3 kali gitu. Jadi di kanan diselesain dulu kalau saya ya. Terus yang keempat, Mas Hussein minar roksi. Mas Hussein ngusap sih, mengusap beberapa ya, mengusap beberapa daripada kepala, maksudnya rambut. Ini rambut diusap kayak gini. Misal tangannya kita udah dibasahin pakai air wudhunya, terus dibasahin kayak gini, terus diusap gini. Nah ini gini ya. Minimal kena 3 helai rambut ya, minimal 3 helai rambut dari akar sampai ujung, minimal 3 helai. Terus adapun misal ya kita boleh mengusap di mananya, yang penting itu rambut ya, yang penting itu rambut di sini, bukan rambut kepala maksudnya ya, rambut kepala di sini kita di belakang boleh, tapi ya masa iya orang wudhu ntar ada orang lihat, madhabnya lain nih ya, padahal kita di Indonesia kan pakai madhab Syafi'iyah ya. Ini madhab apa nih, madhab baru nih, ngesap rambutnya di belakang, padahal itu ya boleh-boleh saja, cuman kan tidak pada umumnya gitu loh, umumnya yang di depan sini. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini sertane entondolor, maksudnya mata kaki ya. Entondol itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya mata kaki. Jadi dari ujung ini ya, namanya jari kaki, ujung jari ya, kaki loh ya, ini tangan, tapi saya nyontohin ibaratnya ini kaki gitu, ini kaki. Nah ini pergelangan tangan ini kita anggap saja mata kakinya. Nah kita lebihin dikit buat kita berhati-hati supaya takutnya kok belum kena apa belum sempurna gitu, jadi kita lebihin dikit gitu. Yang penting jangan berlebihan, karena berlebihan itu israf ya, makruh, Allah tidak suka gitu. Jangan berlebihan, jangan sampai sini paha dibasahin semua sampai ke bawah gitu, nggak perlu, cukup secukupnya aja lah, 3 kali, sunnah 3 kali ya. Bagian-bagian diusap sunnah 3 kali. Terus yang keenam itu at-tartibu, urut-urut, asadisu tadi kabin iku at-tartibu, urut-urut. Maksudnya urut-urut tuh dari niat, dari basuh muka, terus membasuh tangan, kedua tangan, terus mengusap rambut, membasuh kaki sampai tertib. Nah itu maksudnya urut semua loh, urutan, nggak misal aku tangan dulu lah ntar baru muka, nah nggak kayak gitu ya, muka sekalian niat, terus lanjut ke tangan, terus lanjut ke sini rambut, lanjut ke kaki gitu ya. Itu yang maksudnya tertib kayak gitu ya. urut. Jadi semua 6 unsur ini harus ada ketika kita wudhu. Jika salah satu dari 6 unsur ini tidak ada, maka bisa dikatakan wudhunya itu tidak sah atau belum sah gitu. Yang namanya kumur-kumur, ngisep air ke hidung gitu, terus ini nyuci telinga, basuh telinga, itu sunnah. Nah, itu sunnah. Yang wajib ini, yang harus ada ini tadi 6. Ada niat, basuh muka, tangan, terus rambut, kaki harus tertib. Tertib itu termasuk tertib, harus urut semua. Nah, jadi cukup, coba sekarang dipikir, kita misal lagi puasa, terus kita kok kumur-kumur, kita berpikir lah telan sekalian apa ya, kan nggak ada yang tahu ini yang lagi wudhu gitu loh, kan takutnya seperti itu, kita mempunyai prasangka mempunyai keinginan seperti itu lah. Paling orang-orang taunya saya lagi wudhu gitu, saya minum sekalian gitu kan. Makanya yang penting ini dilakuin, nggak kumur-kumur nggak masalah, nggak ngisep air ke hidung nggak masalah, nggak basuh telinga nggak masalah. Yang penting 6 ini harus ada, yang 6 ini harus ada ya, gitu. Dengan puasa kan sikatan makruh, kumur-kumur kalau lagi puasa dalam itu ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh gitu.
Nah, kita ya untuk menghati-hati, kita ambil yang hati-hati loh, mending kita ambil yang makruh. Menurut saya seperti itu. Jadi kita cukup mengerjakan yang wajib-wajibnya saja ketika kita berpuasa. Tapi kalau ketika kita nggak berpuasa lagi, dalam keadaan nggak berpuasa atau malamnya, ya kita diusahain sesempurna mungkin pakai sunah-sunahnya kita dibawa gitu, jangan ditinggalin. Ibaratnya orang dagang, sunah itu untung kita. Nah, modalnya kita itu yang fardu, sunah itu untungnya kita ngelakuin sunah ya kita dapat tambahan, kita nggak ngelakuin sunah ya kita nggak dapat tambahan kayak gitu. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Bila banyak salah mohon maaf. Akhirul faslun an-niyatu qasdu syai' wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.